bersama dengan aku Ditanyakan Bidan. Pada video kali ini kita akan lanjut soal latihan UKOM yang kemarin yang tentang kehamilan. Nah, di sini juga aku akan membahas seputaran masih dalam kehamilan karena di dalam soal UKOM itu tentang kehamilan itu ada sekitaran 25-30 soal. Jadi teman-teman harus banyak latihan khususnya tentang kehamilan ini karena di dalam aspek kehamilan itu kan ada yang fisiologis, ada yang psikologis, ada yang patologis gitu. Jadi harus banyak, benar-benar harus banyak pelatihan. Jadi kalau kalian belum tonton video aku sebelumnya, kalian bisa nonton supaya nanti di video yang ini bisa nyambung gitu. Karena di sini masih aku bahas seputaran yang fisiologisnya aja. Nanti di video berikutnya akan aku bahas tentang kehamilan patologis. Oke, kita langsung saja ke pembahasan berikut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Seperti yang kemarin udah pernah aku jelaskan, kalau misalnya dalam mengerjakan UKOM untuk menghemat waktu itu, kalian langsung ke pertanyaan. Jadi sini kita langsung ke pertanyaannya, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan dalam kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanya itu diagnosa. Jadi kita nggak usah bolak-balik baca soal, kita cuma sekali baca. Setelah itu kita cari kata kunci yang berhubungan dengan pertanyaan. Oke, kita baca soalnya. Seorang wanita umur 30 tahun datang ke BPM mengatakan sudah 3 bulan tidak mengalami menstruasi, mengeluh mual muntah dan mengalami keputihan lebih banyak dari biasanya, namun tidak gatal dan tidak berbau. Ibu juga mengeluhkan sering BAK. Ini adalah kehamilan yang pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Terdapat flek-flek hitam pada wajah, TFU 3 jari di atas simpisis. Anamnesis, KU-nya baik, tekanan darahnya normal, nadinya dan suhu juga normal. Jadi di sini diagnosa yang dapat kita tegakkan adalah yang A, G1P0A0 hamil 12 minggu dengan hiperemesis gravidarum. Ini salah karena di dalam soal dikatakan mual muntahnya itu masih dalam batas normal. Tidak dikatakan kalau misalnya mual muntahnya itu berlebih atau misalnya ibu mengalami dehidrasi atau sudah mengganggu aktivitas. Jadi di sini adalah yang paling tepat itu emesis gravidarum, bukan hiperemesis gravidarum. Jadi yang A ini salah. Yang B, G1P0A0 hamil 12 minggu dengan preeklamsia. Ini juga salah karena di dalam soal dikatakan tekanan darahnya itu masih dalam batas normal, yaitu 120/80. Seandainya tadi dikatakan tekanan darahnya sudah 160 atau 140, itu baru mungkin kita bisa melihat indikasi ke preeklamsia, atau mungkin di data bisa disebutkan proteinurinnya berapa, sementara di soal tidak ada diketahui proteinnya itu berapa gitu, protein urinnya berapa. Kemudian yang C, G1P0A0 hamil 12 minggu dengan vaginitis. Nah, ini juga salah karena indikasi untuk vaginitis itu adalah keputihannya itu berbau dan gatal. Sementara di dalam data disebutkan kalau keputihannya itu hanya lebih banyak dari biasanya dan itu adalah hal yang normal yang dialami oleh ibu selama masa kehamilan, dan di sini dikatakan tidak gatal dan tidak berbau. Jadi ini bukan suatu yang mengarah ke vaginitis. Yang D, G1P0A0 hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Ini baru tepat karena di dalam data hanya dikatakan mengeluh mual muntah dan mengalami keputihan lebih banyak dari biasanya namun tidak gatal dan tidak berbau. Kemudian tanda-tanda vitalnya juga dalam batas normal, TFU-nya juga sesuai dengan usia kehamilan. Jadi yang paling tepat itu yang D. Kita lihat yang E, G1P0A0 hamil 12 minggu dengan mola hidratidosa. Ini juga salah karena di sini tidak ada data yang mengarahkan kita untuk membuat diagnosa mola hidratidosa, seperti TFU-nya juga dalam batas normal, yaitu 3 jari di atas simpisis. Kecuali tadi dikatakan TFU-nya lebih besar daripada usia kehamilannya, misalnya 1 jari di atas pusat. Nah, itu bisa kita lihat melalui TFU, melalui data yang lain seperti mengeluh mual muntah yang berlebihan, itu juga salah satu indikasi mola hidratidosa. Sementara di sini semuanya itu dalam batas normal. Jadi yang E adalah salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, perubahan fisiologis kehamilan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke pertanyaan, berapakah usia kehamilan berdasarkan kasus tersebut? Nah, biasanya nih kalau di UKOM itu pasti selalu ada, hampir selalu ada itu ditanya tentang usia kehamilan. Nah, dalam mendiagnosa di usia kehamilan itu tidak hanya menggunakan HPHT, tapi juga bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan menggunakan TFU, bisa dengan menggunakan
TFU juga ada dua, dengan menggunakan jari, dengan menggunakan pita ukur, bisa juga dengan menggunakan kue kening atau berdasarkan gerakan pertama yang dirasakan oleh ibu hamil. Oleh karena itu nanti di setiap soal akan aku jelaskan cara menghitung menggunakan HPHT, satu soal lagi dengan menggunakan pita ukur, dengan menggunakan kue kening. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini dulu kita bahas tentang berapakah usia kehamilan berdasarkan kasus tersebut. Di sini kita baca soalnya. Tanggal 15 September 2021, Nyonya A datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluhkan sering mengalami mual muntah, HPHT 12 Juni 2021. Hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tanda vital dan tanda vitalnya juga semuanya dalam batas normal. Ini adalah kehamilan yang kedua, riwayat persalinan sebelumnya seksio. Berapakah usia kehamilan berdasarkan kasus tersebut? Nah, di data kan diketahui tuh HPHT-nya. Berarti kita menghitung usia kehamilan ini berdasarkan HPHT. Seandainya tadi tidak diketahui HPHT-nya, kita bisa melihat dengan cara data yang lain. Misalnya diketahui TFU-nya, atau nggak dikatakan gerakan janin yang pertama kali dirasakan ibu itu di usia berapa gitu. Jadi tergantung datanya yang dikasih apa gitu. Kalau di sini diketahuinya HPHT, berarti kita menentukan usia kehamilannya itu berdasarkan HPHT. Nah, mungkin teman-teman banyak yang banyak cara gitu dalam menentukan usia kehamilan. Ada yang dikalikan 4, dikalikan 2 gitu. Nanti di sini akan aku jelaskan dengan metode yang pakai rumus yang akan aku kasih ini dia. Di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman menggunakan rumus 13/3 dikali sisa bulan. Jadi tadi dia tanggal datangnya itu tanggal 15 bulan 9 2021, HPHT-nya tanggal 12 bulan 6 2021. Kemudian kita kurangkan 9 dikurang 6 kan 3. 15 dikurang 12 kan 3. Jadi 13/3 dikalikan sisa bulan. Sisa bulannya kan 3. Kita coret, tinggal 13 minggu. Tinggal 13 minggu. Lalu gimana dong dengan harinya ini? Kita buat di sini. Jadinya usia kehamilannya adalah 13 minggu 3 hari. Nah, ini dia, gampang kan? Kalian tinggal mengurangkan, kemudian hasil pengurangan bulan dikalikan dengan rumus yang ini. Rumus 13/3. 13/3 dikalikan dengan sisa bulan. Sisa harinya tinggal tambahkan. Lalu bagaimana dong kalau misalnya di jawaban itu nggak ada harinya? Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya dia lewatnya itu 3 hari ke atas, kita bulatkan. Misalnya gini jadinya 14 minggu. Misalnya 13 minggu 4 hari, berarti 14 minggu. Kalau misalnya 13 minggu 2 hari, kita tetap buatnya ya 13 minggu gitu, dan seterusnya. Gini cara menentukan usia kehamilan berdasarkan HPHT dan menggunakan rumus 13/3. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, 13 minggu 3 hari. Seandainya tadi tidak ada ditulis harinya, kita bisa bulatkan menjadi 14 minggu. Seperti yang tadi udah aku bilang, kalau misalnya dia kelewatan harinya itu 3 hari ke atas, kita bulatkan. Kalau dia misalnya 3 hari ke bawah, misalnya 13 hari 2 hari, 13 minggu 2 hari, kita bulatkannya ya tetap 12 minggu gitu, dan seterusnya. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Soal berikutnya, kita langsung ke pertanyaan, berapakah usia kehamilan berdasarkan kasus tersebut? Nah, kita baca datanya. Seorang wanita umur 24 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tanda vitalnya juga semua dalam batas normal. Ibu mengatakan lupa kapan haid terakhirnya. Ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu mengatakan sudah merasakan gerakan janin seminggu yang lalu. Jadi, berapakah usia kehamilan berdasarkan kasus tersebut? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan usia kehamilan itu berdasarkan HPHT. Nah, seperti yang tadi sebelumnya udah saya bilang, kalau misalnya dalam menentukan usia kehamilan itu, teman-teman tidak hanya berpatokan pada HPHT, tapi juga bisa dengan menggunakan TFU, dengan menggunakan gerakan yang pertama kali dirasakan oleh ibu hamil gitu. Jadi seperti di soal ini dikatakan HPHT-nya itu tidak diketahui, dia lupa gitu, ibu hamilnya lupa. Terus dalam soal juga tidak diketahui TFU-nya berapa. Jadi di sini dalam menentukan usia kehamilan itu berdasarkan gerakan pertama, gerakan janin pertama yang dirasakan oleh ibu. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kalau misalnya pada primigravida,
ibu merasakan gerakan pertama itu pada usia 18 sampai 20 minggu. Sementara di multigravida, ibu merasakan gerakan pertama itu di usia 16 sampai 18 minggu. Loh, kok duluan yang multigravida? Ya, logikanya kan dia sudah berpengalaman tuh, dia udah pernah merasakan kehamilan sebelumnya. Jadi dia sudah tahu gitu loh gerakan janin itu seperti apa gitu. Jadi di sini dikatakan kalau misalnya ini adalah kehamilan yang pertama, berarti gerakan janin yang pertama kali dirasakan oleh ibu hamil itu sekitaran usia kehamilannya 18 sampai 20 minggu. Sementara di sini dikatakan kalau dia sudah merasakan gerakan janin seminggu yang lalu. Jadi jikalau misalnya seminggu yang lalu dia merasakan gerakan janinnya yang pertama kali, berarti usia kehamilannya kan sekitaran 18 sampai 19 minggu. Berarti sekarang usia kehamilannya adalah 19 sampai 20 minggu. Intinya teman-teman, kalau misalnya dia primigravida, gerakan janin yang pertama kali dirasakan oleh ibu hamil berarti usia kehamilannya adalah 18 sampai 20 minggu. Sementara yang untuk multigravida, gerakan pertama janin yang dirasakan oleh ibu hamil adalah 16 sampai 18 minggu. Begitu cara menentukan usia kehamilan berdasarkan gerakan pertama janin. Selanjutnya yaitu menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU. Jadi kita baca soalnya. Nyonya B umur 25 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan sering BAK khususnya di malam hari. Ini adalah kehamilan yang kedua, riwayat persalinan yang pertama melahirkan spontan tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesis, keadaan umumnya baik, tanda vitalnya juga semuanya dalam batas normal. Usia kehamilannya 24 minggu, garis bawah ya. Berapakah TFU yang sesuai dengan kasus tersebut? Nah, di sini dalam menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU, itu kita berpatokan dengan usia kehamilannya yang 24 minggu. Jadi, kalau misalnya diketahui usia kehamilannya 24 minggu, berarti itu setinggi pusat. Jadi, patokannya adalah setinggi pusat 24 minggu. Kita naik turun 3 jari, misalnya 28 minggu, berarti 3 jari di atas pusat. Terus pertengahan pusat dan PX berarti 28 tambah 4, 32 gitu. Terus kalau misalnya ke bawah, tadi kan setinggi pusat itu 24 minggu. Berarti turun lagi 3 jari di bawah pusat, berarti 20 minggu gitu. Jadi intinya seperti yang aku bilang, kalau dia 24 minggu dia tepat di pusat atau setinggi pusat, naik ke atas, naik 3 jari, tambah 1 bulan, turun ke bawah, turun 3 jari, kurang 1 bulan, dan seterusnya. Begitu cara menentukan usia kehamilan dengan menggunakan TFU. Jadi teman-teman gak usah bingung, yang penting ingat aja setinggi pusat berarti 24 minggu, dan seterusnya. Gitu caranya. Kita lihat yang A, 3 jari di bawah pusat, berarti ini adalah 20 minggu. Yang B, 3 jari di atas pusat, berarti ini 28 minggu. Setinggi pusat, ya inilah jawaban yang tepat, yaitu 24 minggu. Yang D, tepat di PX, itu usia kehamilannya 36 minggu. Yang E, pertengahan pusat dan simpisis, berarti itu usia kehamilannya adalah 16 minggu. Jadi begitu cara menentukan TFU berdasarkan usia kehamilan. Kita langsung ke soalnya, apa yang dimau oleh pembuat soal ya. Di sini dibilang apakah penyebab sering BAK dalam kasus tersebut. Nah, jadi kita bisa tahu tuh yang ditanya itu adalah penyebab sering BAK. Kemudian kita baca datanya. Seorang wanita umur 30 tahun datang ke BPM mengatakan sudah 3 bulan tidak mengalami menstruasi. Berarti ini di trimester pertama. Mengeluh mual muntah dan mengalami keputihan lebih banyak dari biasanya, namun tidak gatal dan tidak berbau. Ibu juga mengeluhkan sering BAK. Ini adalah kehamilan yang pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Terdapat flek hitam pada wajah, TFU 3 jari di atas simpisis, hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Semuanya dalam batas normal. Jadi di sini penyebab sering BAK dalam kasus tersebut adalah, nah, buat teman-teman di sini aku mau ngasih tahu gitu kan, kalau misalnya selama ini yang ada mungkin ya sebagian teman-teman berpikir kalau penyebab BAK pada ibu hamil itu diakibatkan oleh pembesaran uterus yang menekan kandung kemih itu kan.
Jadi sebenarnya di trimester pertama dan trimester ketiga itu tuh penyebab BAK-nya itu berbeda teman-teman. Jadi kalau di trimester pertama kan uterusnya itu belum besar kan, masih kecil karena dia masih baru gitu. Jadi nggak mungkin dengan uterus yang kecil itu bisa menekan kandung kemih. Jadi di sini penyebab sering BAK pada trimester pertama itu diakibatkan oleh meningkatnya hormon-hormon kehamilan yang menyebabkan kerja ginjal itu juga meningkat. Nah, memperberat kerja ginjal, otomatis produksi produksi urinnya juga meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sering BAK pada trimester pertama. Ya, ulangi lagi, kalau misalnya dia sering BAK di trimester pertama, itu diakibatkan oleh meningkatnya hormon kehamilan yang menyebabkan meningkatnya juga kerja ginjal atau memperberat kerja ginjal yang membuat otomatis produksi urin dalam tubuh kita itu juga meningkat. Itulah yang membuat sering BAK di trimester pertama. Sementara di trimester ketiga yang menyebabkan sering BAK pada ibu hamil itu betul kalau misalnya uterusnya itu semakin membesar seiring dengan usia kehamilannya juga yang semakin membesar dan yang menyebabkan tertekannya kandung kemih. Nah, itulah penyebab ya terjadinya BAK di trimester pertama dan trimester ketiga. Jadi, untuk menjawab soal yang seperti ini, teman-teman langsung lihat trimester berapa. Kalau dia trimester pertama, itu diakibatkan oleh hormon. Lihat tuh yang mana ada kata kunci, yang ada kata ginjal gitu. Memperberat kerja ginjal. Kita lihat opsinya ya, yang A. Kandung kemih ditekan oleh kepala janin. Tadi kan udah aku bilang kalau ini tuh di trimester ketiga, berarti salah. Yang B. Kandung kemih ditekan oleh uterus yang besar. Sama aja ini juga termasuk dalam di trimester ketiga. Yang C. Meningkatnya volume darah yang disaring ginjal. Ya, inilah yang menjadi jawabannya untuk kasus tersebut. Yang D. Adanya infeksi pada kandung kemih. Tidak ada tuh data yang mengatakan kalau misalnya dia mengalami infeksi. Yang E, ibu terlalu banyak minum air putih. Di sini juga tidak ada dikatakan kalau ibunya meminum terlalu banyak air. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Peningkatan volume darah yang disaring ginjal. Itu tadi akibatkan oleh meningkatnya hormon kehamilan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu tadi dia latihan askep kehamilan. Semoga video aku tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian. Dan siapa aja yang nonton video ini, semoga nanti pas ujian UKOM itu tuh lulus. Amin. Oke, buat kalian yang suka video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya nanti kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!